Baik itu pendidikan, lingkungan, ekonomi, dan kesehatan saling berkesinambungan. Fokus dari seorang PR untuk memasukkan salah satu sustainability sebagai materi publikasinya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Creative People, saya Emilia Basar di Siprokom Podcast. Pagi ini kita kedatangan tamu istimewa, Teh Syifa Hidayati. Assalamualaikum Teh Syifa. Waalaikumsalam, Bu Emil. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Ini di bulan puasa yang produktif, Sabtu produktif juga luar biasa. Ya, Hatur nuhun pisan udah ke kantor Siprokom. Terima kasih Bu sudah diundang ke sini. Gimana Kota Bogor? Masya Allah. Adem banget ya Bu ya? Iya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Nah, Creative People, Teh Syifa ini karena orang Sunda ya, kita sama-sama Sundanis nih. Teh Syifa ini adalah Head of Corporate Communication LRT Jakarta. Tapi sebelumnya beliau punya pengalaman panjang di Astra International dan tentu saja sebagai praktisi komunikasi sudah sekitar 13 tahun ya. Yang menarik adalah di Corporate Communication yang dipimpin oleh Teh Syifa, ini ada bagian CSR. Nah, ini menarik sekali ya. Betul. Sebagai satu BUMD Jakarta, LRT Jakarta punya CSR, tentu banyak banget nih yang akan kita bisa pelajari dan kita dapatkan insight-nya apa yang dilakukan oleh Teh Syifa dan timnya di LRT Jakarta. Oke, Teh Syifa, saya nggak perlu satu-satu, saya kenalkan karena banyak banget ini ya. Tadi saya sudah bilang kenapa jadi 7 halaman ya. Oke, tapi pasti kalau Creative People mengikuti media sosialnya itu akan kenal banyak bagaimana aktivitas Teh Syifa di LRT Jakarta ya. Oke, Teh Syifa nih, sebetulnya ada nggak sih perbedaan yang mendasar antara kegiatan PR dan CSR sehingga akhirnya ada bagian CSR di dalam corporate communication activities-nya LRT Jakarta. Oke, Bu Emil, terima kasih. Jadi kan memang sebenarnya corporate communications itu kan juga functions-nya dari public relations ya gitu, yang memang tujuannya sebagai upaya perusahaan dalam membangun relasi yang baik dengan stakeholders-nya gitu. Dan memang CSR pun sebenarnya mempunyai fokus yang sama gitu kan. Sama-sama ingin membangun hubungan yang baik gitu ya dengan komunitas, juga social, peningkatan ekonomi gitu ya. Yang sebenarnya kan tujuannya sama-sama ingin membuat reputasi perusahaan menjadi lebih baik gitu ya, citranya juga menjadi positif gitu. Jadi memang hal yang tidak terpisahkan ya antara PR dengan CSR, Bu Emil, seperti itu. Teh Syifa, boleh tahu nggak kegiatan CSR-nya itu apa aja yang dilakukan oleh LRT Jakarta? Oke, jadi kan sebenarnya kalau berdasarkan pengalaman ya Bu ya, memang kan CSR itu ada pilar-pilar khusus gitu ya Bu untuk dilakukan gitu. Jadi dari pengalaman saya dulu juga ada pilar edukasi gitu ya, peningkatan ekonomi, terus juga kesehatan gitu, terus juga ada pelestarian lingkungan gitu. Jadi memang fokus ke 4 pilar itu ya untuk program-program CSR-nya gitu. Dimana memang kita dalam pelaksanaannya tentunya berkolaborasi dengan berbagai pihak gitu ya, supaya impact yang kita berikan itu manfaatnya bisa lebih luas gitu untuk masyarakat sekitar gitu ya. Gimana pun juga kan sebenarnya baik itu PR dan CSR gitu ya, tujuannya kan supaya bisnis dari perusahaan itu bisa sustain gitu, dengan memang aksi-aksi korporasi yang dapat goals-nya tuh reputasi perusahaan menjadi baik gitu kan Bu di mata masyarakat, seperti itu. Menarik ya. Saya tertarik ada 2 nih. Pertama pendidikan, yang kedua tentang masalah lingkungan atau pelestarian lingkungan. Karena itu yang juga menjadi komitmen dari program CSR-nya Siprokom dan PT Emil Elan Mitra Inti Lestari. Sama ya Bu ya, sejalan ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau
pendidikannya bagus, kemudian kita menjaga lingkungan, itu impact-nya adalah kesejahteraan masyarakat. Betul, kalau masyarakatnya sejahtera, berarti bisa aja ada peningkatan ekonomi di dalam keluarga-keluarga di masyarakat itu sendiri. Ya, jadi ini sebetulnya satu kesatuan yang memang tidak bisa kita pisahkan. Betul. Ya. Nah, kalau pendidikan ya, seperti apa? Pendidikan juga sebenarnya banyak sekali indikator atau elemen yang bisa kita lakukan ya Bu. Misalnya selain pemberian beasiswa misalnya, ataupun kita donation seragam ataupun buku gitu ya. Tapi bisa juga kita sebenarnya peningkatan kompetensi dari perangkat pendidikannya gitu, baik itu gurunya gitu kan, misalnya peningkatan kompetensi dari segi manajemen sekolahnya misalnya Bu, ataupun peningkatan kualitas pendidikan siswanya. Nah itu kan macam-macam ya, bisa dari memang pelajaran eksaknya gitu ya, matematika dan lain-lain, atau dari seni budayanya gitu. Maksudnya kita berikan pelatihan lebih ke program-program yang memang manfaatnya bisa dirasakan langsung gitu ya oleh para peserta didik misalnya gitu. Jadi sebenarnya tidak hanya kita donasikan fresh money gitu ya Bu, cuman rasanya kalau CSR juga akan lebih bisa dirasakan manfaatnya kalau misalnya kita berikan program sesuai kebutuhan gitu dari target audience CSR kita gitu ya. Saya rasa menarik juga kalau misalnya pendidikan itu gak cuman yang sifatnya formal, betul, tapi juga yang sifatnya informal. Tadi sudah sampaikan ya, kalau masalah budaya berarti bisa dalam bentuk seni teatrikal dan teatrikal atau yang lainnya ya, atau musik gitu ya. Kayak waktu itu saya juga pernah punya pengalaman waktu itu kayak program CSR kita, musik daerah yang khas gitu ya Bu, sesuai daerahnya, seni tari juga sesuai khas daerahnya gitu. Jadi anak-anak siswanya juga semangat banget gitu untuk mengikuti programnya gitu. Betul. Ya. Guru dan murid saya rasa juga perlu ada unsur pendidikan yang berkaitan dengan toleransi. Betul. Kemudian menerima kekurangan orang lain, termasuk adalah untuk anak kebutuhan khusus atau penyandang disabilitas. Ya. Bagaimana mereka menerima atau merespon kalangan tersebut. Dan juga saya rasa penting juga masalah mental health juga penting mental juga health, ya. Nah, karena ini menjadi satu PR juga nih untuk supaya peserta didik itu bisa tetap punya semangat, kemudian punya motivasi untuk belajar tanpa mereka harus tertekan dengan sistem yang barangkali mereka tidak bisa terima ya. Nah itu masuk pendidikan juga saya rasa ya. Bisa ya. Betul. Ya karena kan sebenarnya untuk program bisa berjalan ya Bu, tentunya kan harus ada willingness dari kedua belah pihak ya, baik itu dari perusahaan dan penerima manfaat gitu. Dan sebenarnya kondisi psikologi dari penerima manfaat juga sebenarnya perlu kita perhatikan ya. Misalnya tadi mental health ya, ataupun misalnya mental health dari para peserta didik terkait dengan bantuan CSR yang kita berikan. Itu juga kan sebenarnya bisa kita jadikan suatu program, misalnya kita guru konseling ya kan, baik itu untuk gurunya maupun siswanya gitu, ataupun dokter psikologi atau psikiater yang memang itu sangat dibutuhkan. Dan menurut saya itu suatu program yang inovatif ya Bu, malah yang bisa kita berikan ya gitu. Sesuai dengan kebutuhan sebetulnya juga ya. Betul. Oke. Kalau lingkungan seperti apa? Nah, lingkungan juga sebenarnya banyak banget yang bisa kita lakukan gitu ya, baik itu di sekitar area bisnis gitu maupun di daerah lain gitu ya Bu. Misalnya kalau misalnya di Jakarta mungkin kita bisa menanam mangrove gitu ya Bu, itu di pesisir pantai utara gitu ya, ataupun misalnya di daerah lain yang misalnya memang banyak banget kan para petani rumput laut misalnya, itu bisa kita kolaborasi untuk berkontribusi gitu ya, supaya bisa lebih lestari lingkungan di sekitar pesisir pantai gitu. Ataupun misalnya penanaman pohon yang dimana kan memang salah satu dari SDGs kita kan Bu ya gitu, untuk pelestarian lingkungan dan juga menjaga ekosistem kan Bu, salah satu poinnya gitu. Jadi sebenarnya
baik itu pendidikan, lingkungan, ekonomi dan kesehatan saling berkesinambungan sebenarnya pilar-pilarnya. Ya, betul sekali. Gitu. Kalau untuk lingkungan itu skopnya itu audiensnya itu atau penerima beneficiary-nya ya, penerima manfaatnya itu apakah ada di area kerjanya LRT Jakarta atau di luar itu juga dilakukan kegiatan CSR? Oke. Misalnya Kepulauan Seribu ya, kalau di Jakarta ya. Iya betul. Sebenarnya kalau di LRT Jakarta ya salah satu CSR tentang lingkungan mungkin ya yang lagi galak kita lakukan adalah tentang greenhouse dan urban farming gitu. Nah itu dilakukan oleh salah satu departemen GA kita gitu ya. Jadi banyak sekali menanam tanaman cabai terutama gitu, yang dimana memang itu dirasakan manfaatnya oleh karyawan kita juga karena suka ada panen bareng gitu Bu. Jadi itu salah satu inisiasi yang dilakukan oleh perusahaan juga ya terkait dengan lingkungan gitu. Cuman banyak juga Bu kita kolaborasi dengan pemerintah kota Jakarta Utara gitu ya. Waktu itu ada penanaman mangrove Bu di PIK gitu ya. Itu juga berkolaborasi dengan Forum CSR Jakarta Utara gitu. Jadi sebenarnya fokusnya adalah gimana kita bisa berkontribusi gitu ya di tempat atau di wilayah di mana bisnis kita memang running gitu ya, bukan di Jakarta Utara. Jadi ya kita berkontribusi untuk wilayah Jakarta Utara gitu. Ya, betul sekali. Memang kalau bisa sih di area tempat kita beroperasi ya. Betul. Kalau di Siprokom itu udah dari 7 tahun yang lalu kami punya kegiatan anak-anak sekitar kantor, itu namanya Taman Kreatif. Salah satunya terkait dengan isu lingkungan. Sebetulnya barangkali kalau untuk yang seperti disampaikan oleh Syifa, oleh LRT Jakarta belum sebesar itu ya. Tapi setidaknya anak-anak ini aware kalau datang ke kantor Siprokom beraktivitas di sini. Anak-anak sekitar sini itu mereka harus bawa botol minum sendiri. Terus kalau kami bilang kami punya makanan yang bisa dibawa oleh kalian loh. Nah mereka harus bawa tempat makan sendiri atau kantong belanja sendiri. Nah seperti itu. Jadi terus, mengurangi plastik ya. Iya. Terus kami juga pernah punya program misalnya karena mereka punya di rumahnya masing-masing punya lahan yang terbatas. Jadi yang pernah kita lakukan tuh tanam cabai juga sama persis. Cuman kita menggunakan apa itu ya namanya, bukan kresek, apa sih namanya kalau itu tempat alasnya itu. Jadi kita tuh pernah ada kegiatan di Siprokom pelatihan yang tempat makannya itu dari besek. Nah tempat beseknya itu karena banyak kita gunakan sebagai media tanam untuk mereka. Jadi mereka bawa, terus kan lahannya sempit sesuai seperti apa namanya kalau mereka mau ada tanaman jadi sesuai dengan lahan yang tersedia di rumah mereka masing-masing gitu. Nah saya rasa kesadaran itu memang harus ditumbuhkan dari sejak kecil ya kepada masyarakat sekitar yang memang kita niatnya adalah atau goalsnya adalah menjaga bumi ini, melestarikan lingkungan kita gitu ya. Padahal sebenarnya memang itu sebenarnya kan CSR itu program-program yang dekat dengan kegiatan sehari-hari ya Bu. Pendidikan, kesehatan, lingkungan gitu. Jadi ya memang betul Bu, perlu di acknowledge sedari dini gitu ya, sedari kecil gitu. Betul sekali. Nah karena kita ini backgroundnya komunikasi gitu, makanya saya mau tanya nih strategi komunikasi CSR-nya itu gimana untuk supaya apa yang kita lakukan itu juga menjadi perhatian orang lain, bukan untuk mendapatkan apa ya pembicaraan yang tidak baik ya, tapi mendapatkan perhatian orang lain untuk kolaborasi, atau mereka mau menjadi sponsor, atau barangkali kan kolaborasi itu nggak sama dengan pemerintah aja, bisa dengan perguruan tinggi, dengan LSM, atau dengan komunitas gitu ya, lain, atau pegiat, termasuk juga dengan barangkali BUMD lain ya. Jadi kolaborasi untuk sama-sama punya program yang sama barangkali ya, bersinergi gitu ya. Nah itu bagaimana menentukan kita harus kerjasama dengan siapa, stakeholders utamanya siapa, lalu media taktiknya apa supaya kita juga kegiatan CSR kita juga dapat support dari pihak lain ya. Dan masyarakat sekitar juga menyadari bahwa ini memang ada manfaatnya buat
kami. Iya betul Bu. Jadi kan memang disitulah ya fungsi PR-nya bermain gitu lah ya, memerankan perannya gitu, memainkan perannya. Jadi kan sebenarnya CSR ini suatu kabar baik yang bisa praktisi PR manfaatkan gitu ya untuk meresonansi atau mempublikasikan hal-hal baik yang perusahaan lakukan gitu. Yang tujuannya sebenarnya ya bisa menarik trust dari stakeholders atau bahkan customer gitu. Beberapa customer kan sebenarnya ada juga yang concern kalau misalnya ternyata perusahaan ini benar-benar green lifestyle ya gitu atau green business gitu kan. Nah, makanya kenapa melalui PR itu kita ada pengelolaan publikasi, pengelolaan aktivasi gitu ya, ataupun pengelolaan stakeholders yang dimana kita bisa mempublikasikan program CSR tadi gitu. Kalau misalnya publikasinya tentunya melalui media massa ataupun media sosial gitu ya, kita buatkan konten plan, dan bahkan salah satu konten plan dari LRT Jakarta itu ada tentang sustainability memang Bu. Tentang kegiatan-kegiatan yang kita lakukan terkait dengan sustainability ataupun CSR gitu. Jadi itu udah harus menjadi fokus dari seorang PR untuk memasukkan salah satu sustainability sebagai materi publikasinya gitu, baik itu di media massa ataupun di media sosial. Dan juga aktivasi-aktivasi yang dilakukan ya Bu, selain memang kita berkolaborasi dengan berbagai multi stakeholders ataupun komunitas, tapi juga perlu adanya kolaborasi dari pegiat CSR ataupun lingkungan ataupun terkait dengan kesehatan, bisa PMI misalnya secara berkala gitu, ataupun dengan puskesmas terkait gitu ya, untuk pengadaan misalnya makanan bergizi gitu ya untuk lingkungan sekitar. Jadi sebenarnya banyak banget aktivasi yang bisa lakukan yang kita memang berkolaborasi dengan pihak yang berkaitan gitu, karena memang kita nggak bisa melakukannya sendiri ya Bu gitu dalam melakukan program CSR ataupun branding activations perusahaan gitu. Betul sekali, kita nggak pernah bisa sendiri, bahkan untuk kegiatan PR, CSR kita harus tetap butuh networking dan kerjasama serta bersinergi dengan pihak-pihak lain ya. Nah itu tantangannya kalau kita itu orang PR, justru tantangannya di situ. Kalau kita bisa berkolaborasi, berarti malah kita dapat added value di situ ya, nilai tambah kan. Betul, karena berhasil bekerja sama dengan pihak lain. Mendapatkan trust dari stakeholders gitu ya Bu ya. Sepakat. Nah, sebagai praktisi komunikasi yang juga menjalankan kegiatan CSR, bisa nggak diceritakan sama Teh Syifa itu apa sih yang pengalaman yang paling berkesan waktu menjalankan kegiatan CSR, baik di pengalaman saat ini atau mungkin di pengalaman sebelum-sebelumnya ya. Ini kan 13 tahun itu lama loh jadi praktisi PR. Keren banget. Waktu itu pengalaman saya waktu di Astra ya, mungkin saya bisa share gitu. Jadi waktu itu ketua programnya ada sahabat saya namanya Oki. Jadi dia bikin kita ada program komunitas pembatik cilik gitu, dan dimana di situ juga fungsi PR-nya juga sangat fokus untuk turut membuat strategi komunikasi program itu gitu. Jadi di suatu daerah gitu ya, kita buat para pembatik tapi dari anak-anak yang range usianya itu 6 sampai 12 tahun gitu. Dan mereka sudah bisa membatik itu ada sekitar mungkin 10 atau 20 orang gitu ya Bu ya gitu. Mereka membatik dan bahkan hasil batiknya itu sudah bisa dijadikan merchandise di daerahnya gitu Bu, di daerah Gedang Sari waktu itu gitu ya. Jadi sebenarnya itu yang paling memorable gitu, karena surprisingly anak-anak di sana itu sangat fokus terhadap yaitu selain pendidikan formal tapi informalnya juga sangat tinggi antusiasmenya gitu Bu. Jadi di usia segitu gitu ya mereka bisa membuat karya yang sangat berharga gitu ya. Bahkan kan orang bisa beli hasil karyanya, bahkan udah ikut beberapa exhibitions, pameran gitu Bu, yang skalanya besar gitu ya, tidak hanya di daerah itu aja gitu. Jadi itu sangat memorable banget yang komunitas pembatik cilik waktu itu ya gitu. Dan hopefully sih sebenarnya
itu bisa juga di-adopt ya program-program itu mungkin sama perusahaan lain gitu. Kalau misalnya yang sekarang saya lakukan gitu ya, tentunya ada juga edutur gitu yang dimana juga dilakukan oleh Departemen Customer Engagement dan juga kolaborasi kadang-kadang juga dengan Corporate Communications gitu. Jadi dimana kita melakukan edukasi bertransportasi publik kepada anak-anak yang dimana sebenarnya bisa jadi potential customer kita kan gitu. Betul sekali. Jadi ya untuk mengajarkan anak-anak supaya bisa yuk bertransportasi publik, ternyata senyaman itu loh, ternyata seaman itu loh kita bertransportasi publik gitu, seperti itu. Wow, keren-keren. Itu sebetulnya masuk pilar pendidikan juga. Pendidikan, ya? betul. Ya, terus mereka harus ngantri dengan tertib. Betul. Kemudian apa yang harus mereka lakukan mulai dari Tap-in, masuk, iya, tapping, betul. sampai ke kendaraan transportasi publiknya itu betul, sendiri ya. Iya. Wow, boleh juga itu, nanti harus ada Iya. videonya itu. Iya. Cek Instagram LRT Jakarta ya gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir ya, Teh Syifa, untuk pertemuan kita di pagi ini. Saya mau tanya itu adalah apa sih tantangan terbesar di dalam melakukan kegiatan CSR, termasuk mengkomunikasikannya pada publik yang lebih luas? Oke. Jadi sebenarnya memang tantangannya adalah ketika kita creating program sesuai dengan kebutuhannya nggak sih gitu ya. Itu sih sebenarnya tantangannya ya. Jadi perlu memang kita sensitif terhadap kondisi di sekitar kita ya, lingkungan di sekitar kita, masyarakat kita perlunya apa gitu. Contoh misalnya ketika ada banjir gitu. Apa ya bantuan yang bisa kita berikan gitu kan. Sometimes kita pikirnya oke, makanan deh gitu, mie instan gitu, tapi kan sebenarnya ada hal-hal lain, misalnya untuk anak kecil pampers, atau wanita butuh pembalut atau butuh selimut. Jadi sebenarnya itu yang perlu kita identify gitu ya, bantuan apa atau program apa yang bisa kita berikan yang sesuai dengan kebutuhan sosial di sekitar operasional perusahaan gitu sih Bu ya. Ya, oke. Wow. Kayaknya harusnya kita punya series nih ya, bicara tentang PR dan CSR. Tapi memang kita dibatasi oleh waktu. Teh Syifa Hidayati, ada poin penting di dalam apa yang disampaikan oleh Teh Syifa. Kalau kita mau melakukan sesuatu itu harus dengan niat yang baik. Betul. Kemudian niat baik itu memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan orang-orang sekitar kita. Berarti ada kepedulian di situ ya. Betul. Jangan lupa juga apa yang dilakukan terutama oleh perusahaan itu juga dikomunikasikan supaya mendapatkan kepercayaan, kemudian juga dukungan, termasuk adanya kolaborasi dan bersinergi dengan pihak-pihak yang lain. Itu juga PR juga ya. Betul. Dalam kegiatan CSR. Nah, tambahan dikit dari saya, kalau untuk kegiatan CSR sendiri sebetulnya tidak harus kita menjadi satu perusahaan yang besar. Bahkan kita bisa mulai dari hal yang kecil. Kalau Anda adalah perusahaan yang baru berdiri, itu juga bisa mulai dengan hal-hal yang kecil sesuai dengan kapasitas yang Anda miliki. Ya perlu banget juga untuk seorang praktisi public relations atau komunikasi gitu ya, bisa memahami kebutuhan apa nih sebenarnya yang lingkungan sekitar perlukan gitu ya Bu. Tujuan strategis perusahaan, nanti orang jadi bingung, ini kok kita beda konsep ya. Iya.